warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memainkan loprek sistem peredaran darah besar dan kecil. Tetapi sebelum itu, perkenalkan diri. Nama saya Peter Christian CS, nomor 97. Nama saya Nibulan dari absen 26. Nama saya Jojo Palisa dari absen 16. Nama saya Asyana Takali dari absen 7. Nama saya Yasina Fikri absen 4. Nama saya Jengker Kiran absen 19. Nah, jadi peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup. Darah beredar melalui jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Nah, pada manusia darah terbagi menjadi 2 loh. Peredaran darah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada peredaran darah pulmonalis atau yang biasa kita ketahui itu peredaran darah kecil. Sedangkan yang kedua ada peredaran darah sistemik yang biasa kita ketahui itu peredaran darah besar. Nah, jadi sistem peredaran darah besar dan kecil itu sistemnya kan itu memakai jantung dan pembuluh darah. Jantung itu tempat memompanya, tetapi kalau pembuluh itu tempat jalannya. Nah, ini ya. Langsung aja Pak. Nah, jadi ini ibarat jantung. Nah, jantung itu kan ada 4 bagian, ada sami kiri, kiri, sami kanan, dan kiri kanan. Nah, di sami kanan dan kiri kanan, sami kanan dan kiri kanan itu dibatasi oleh katup yang bernama katup tricus pidalis. Halo semuanya, aku katup tricus pidalis. Di sini aku berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Atau ini terdiri dari 3 katup yang fungsinya itu membuka pada saat darah lewat dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan menutup saat darah sudah berada di ventrikel kanan agar darah tidak nekal di atrium kanan. Nah, kalau di sami kanan dan kiri kanan itu ada katup tricus pidalis, maka di sami kiri dan kiri ada katup juga bernama katup tricus pidalis. Nah, katup tricus pidalis ini terdiri dari 2 katup yang fungsinya kurang lebih sama-sama katup tricus pidalis. Dia bakal terbuka saat darah lewat dan menutup agar darah tidak naik lagi ke atas. Dia biasanya berada di peredaran darah besar. Nah, selanjutnya kalau mau ke sistem peredaran kecil, itu kan harus melewati harus melewati katup semilunaris pulmonalis. Setelah itu akan berjalan ke paru-paru. Nah, itu ada nama pembuluhnya, namanya pembuluh arteri pulmonalis. Vertikal kanan berkontraksi, pembuluh darah. Saat vertikal kanan berkontraksi, pembuluh darah juga bagian memberi dan agar membersihkan dari tersebut. Nah, setelah melewati katup semilunaris katup arteri pulmonalis, pembuluh arteri pulmonalis, hemoglobin yang mengandung karbon dioksida akan ke paru-paru untuk diubah menjadi oksigen. Nah, itu melalui perantaraan alveolus. Nah, setelah itu akan dibawa kembali ke sami kiri. Nah, melewati pembuluh vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah dan oksigen dari paru-paru ke arteria jantung. Nah, kan tadi hemoglobin udah dibuat tuh dari karbon dioksida jadi oksigen. Setelah itu akan dibawa ke sami kiri. Setelah itu akan melewati katup tricus pidalis. Setelah itu akan dipindahin ke bilik kiri. Nah, setelah itu di bilik kiri akan melewati katup peredaran darah besar.
Ini mau tak? Aku terbuka dan mengalirkan darah seperti oksigen. Nah, kalau dari otak akan dibawa ke arteri, arteriol dan kapiler. Hai, aku arteri. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kayak oksigen dari aorta ke seluruh tubuh. Nah, darah yang mengalir melalui arteri besar, bercabang ke aorta, ke arteriol hingga ke kapiler. Nah, di kapiler ini tempat pertukaran gas seperti oksigen dan nutrisi yang akan aku salurkan ke sel-sel tubuh. Nah, kan tadi itu hemoglobin mengandung oksigen, setelah itu kan bawa ke kapiler, setelah itu akan ditukar sama venula menjadi karbon dioksida buat jadi sumber energi. Nah, setelah itu akan melewati venula, setelah itu melewati vena cava. Jadi venula itu adalah pembuluh kecil yang menghubungkan kapiler dengan vena untuk mengalirkan darah dari kapiler menuju ke bagian. Nah, setelah itu kan darah hemoglobin yang karbon dioksida akan kembali lagi dan akan berulang-ulang. Nah, sekian dari penjelasan kami, kita akan langsung aja role play-nya. Sistem peredaran kecil dulu ya teman-teman. Ibu-ibu dan Halo hemoglobin karbon dioksida. Nah, selamat datang di samping kanan. Nah, di sini kan kamu udah dari kapiler tuh, kamu kan udah dibuat tuh dari oksigen, karbon dioksida. Nah, sekarang ini bisa kan membawa kamu mau ke perut paru. Tapi sebelum kamu mau ke perut paru, kamu harus melewati satu tikus spiralis dulu, setelah datang ke pilih kanan. Aku hemoglobin yang mengandung karbon dioksida. Kalau hemoglobin yang mengandung karbon dioksida silahkan lewat ke bilik kanan. Nah, saat ini kamu akan dibawa oleh kalau terminal itu menarik. Nah, setelah itu kamu akan melewati satu terminal itu menarik, tetapi kamu akan dibawa oleh pembuluh arteri itu menarik atau paru-paru. Dadah. Gila. apa sih Sir? Hai Dara, aku paru-paru. Di sini aku akan membantu kamu untuk melakukan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta mengubah darah yang masuk ke dalam yang akan dikeluarkan ke udara, dan oksigen itu akan masuk ke dalam darah kamu. Ya ganti, kita pakai balon. Mana sih kalau kita pakai balon dah. Pertukaran gas sudah selesai. Sekarang darahmu kayak oksigen, segar, dan siap diangkut kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kumas. Halo hemoglobin yang sudah oksigen. Nah, sekarang kan kamu udah ada oksigen nih, udah kamu dioksida lagi. Nah, kamu datang di samping kiri. Yeay. Nah, kita akan membawa kamu ke kapiler untuk menyebabkan
energi buat tubuh. Nah, tapi sebelum ke sana, kamu harus melewati kartu Vicus Fidalis. Sama seperti yang kamu sudah lewati kartu Vicus Fidalis. Tapi ini bedanya, kartu Vicus Fidalis itu pembatasan ruangan antara samping kiri dan kiri. Jangan masuk. Halo, kita masuk. Aku akan duduk kembali. Yeay. Dewa sini. Nah, jadi kita udah di. Nah, sekarang kamu akan dibawa oleh Autas. Autas ini Autas. Saya masih Nah, ini kamu akan dibawa oleh Autas. Tapi kan nanti kamu akan dibawa oleh harus lewati kartu Autas dulu. Nah, silakan bawa. Lewat. Baru lagi Nanti dari Autas akan dibawa ke ATW dan kabinet. Hai, aku Ateri, pembuluh darah yang akan mengalirkan darah kayak oksigen dari aorta ke seluruh tubuh. Darah akan mengalir melalui arteri besar, bercabang ke arteri luar hingga ke kapiler. Nah, di kapiler ini akan terjadi pertukaran gas antara oksigen dan nutrisi. Nah, Medula. Peter udah baik kuyup badannya. Medula jemput darahnya Medula. Aku darah yang jadi oksigen nih. Kanan. Nah, selamat datang di samping kanan. Ya. Nah, sekian dari kami udah jadi hemoglobin yang karbon dioksida kan tadi udah lewat venula. Nah, terus akan dibawa ke vena cava, setelah itu akan masuk ke sambi kanan. Setelah melewati sambi kanan akan melewati kartu Vicus Fidalis, setelah itu akan ke bilik kanan. Masuk bilik kanan akan dibawa ke pembuluh darah yang bernama arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis akan membawa ke paru-paru, setelah itu ke paru-paru akan ditukar menjadi hemoglobin oksigen. Nah, setelah bawa ke hemoglobin oksigen ini akan dibawa kembali ke sambi kiri. Nah, setelah sambi kiri itu kan ada pembuluh darah juga namanya. Nah, namanya itu kalau di sini namanya arteri pulmonalis, yang ini namanya vena pulmonalis. Nah, setelah dibawa oleh vena pulmonalis kan udah sambi kiri, akan ke bilik kiri. Nah, bilik kiri ini ada namanya katup juga, namanya katup Vicus Fidalis. Nah, setelah katup Vicus Fidalis akan ke bilik kiri itu. Nah, terus akan bawa ke aorta. Setelah ke aorta akan ke pembuluh arteri, setelah itu akan ke pembuluh lebih kecil lagi namanya arteriol, setelah itu akan lebih kecil lagi namanya apa ya? Kapiler. Nah, setelah ke kapiler akan di pertukaran, kan tadi udah oksigen tuh. Setelah itu akan ditukar menjadi karbon dioksida lagi dan akan ke bawah. Nah, kan ini ada arteriol, kapiler. Nah, setelah itu kapiler itu bisa disebut juga pembatasan antara arteriol dan venula. Nah, setelah dibawa ke venula akan dibawa ke vena cava. Setelah itu akan dibawa ke sambi kanan. Nah, setelah itu akan diulang-ulang terus agar manusia bisa hidup. Karena tanpa jantung manusia tidak bisa hidup. Dan manusia itu detak jantung selama semenit itu rata-rata tuh 70 sampai 100 per menit. Setelah itu nih jantung juga ada 3 selaput. Yang pertama ada endokardium, miokardium, dan perikardium. Nah, kalau endokardium itu fungsinya buat selaput yang menghabisi bagian ruangan jantung. Setelah itu ada miokardium, itu adalah struktur jaringan otot yang dari bekas-bekas otot. Setelah itu ada perikardium. Nah, perikardium itu selaput luarnya jantung. Nah, sekian dari kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Perkenalkan, nama saya Jelasnya Pribadi.
13. Di sini saya izin bertanya untuk bagian jantung. Kan itu ada yang namanya atrium atau Arter. apa namanya? Atrium dan ventricle. Atrium dan ventricle itu fungsi utamanya apa sih? Dari tadi itu belum jelasin. Dari tadi kan malah udah sekatnya doang. Oke. Sekian, terima kasih. Izin diskusi. Izin menjawab ya bro. Jadi atrium dan ventricle. Atrium itu nama ininya disebut keramik. Kalau ventricle itu disebut bilik. Nah ini ventricle. Nah jadi fungsinya atrium dan ventricle itu buat tempat buangan darah simpan. Kan mau lewat dulu tuh. Kan nggak mungkin dong ya apa darah di satu ruangan terus kan harus pindah-pindah tuh biar bisa dipompa biar bisa hidup tuh. Nah supaya dipompa kan nggak mungkin dong kalau pompain sekaligus gitu ada jeda. Nggak bisa jantung bang mati gitu meninggal bang maksudnya. Jadi ada jedanya dulu. Nah jedanya itu dibatasi oleh kartu ada tikus pidalis sama kartu tikus pidalis. Jadi bisa dibilang kayak bangun gitu. Maaf, oi. Maaf, Pri. Tempat menyimpan darah. Oi. Bener nggak? Gimana? Saya boleh ngomong dulu. Ya. Jadi tadi udah cuman atrium itu emang benar sebagai tempat masuk darah dan nanti akan disalurkan kepada ventricle. Nah ventricle ini fungsi utamanya untuk menghasilkan tenaga biar jantung itu berdenyut. Terusnya gitu bu. Tempat penghasilan tenaga untuk mendorong darah bu. Ventricle. Bagian apa? Kan ada dua tuh ventricle. Ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah kalau kanan gimana dorong? Kalau kanan dorongnya ke paru-paru. Kalau kiri dorongnya ke vena, arteri dan juga Kapiler. vena, Arteri ya? arteri dan kapiler. Kapiler kan. Vena, aorta. Aorta. Arteri dan kapiler. Dia yang membawa ya. Jadi dari atrium ya, darah dari vena kapas superior dan vena masuk ke bagian atrium kan, kaki kan. Nah di sini untuk menampung darah yang kaya akan CO2. Kemudian dia akan menekan katup tricus pidalis ya masuk ke dalam ventricle kanan ya. Kemudian ventricle kanan dan kiri itu jauh lebih ototnya itu lebih tebal bagian ventricle kiri. Ventricle kiri kenapa? Karena dorongan ke seluruh tubuh ya, jadi dia mengeluarkan darah. Nah ini pengeluaran darah dari jantung itu namanya sistol. Nah sistol. Jadi kalau dari seluruh tubuh yang masuk ke vena cava inferior itu namanya diastol. Nah kalau yang ke atrium kanan nanti akan masuk ke bagian arteri pulmonalis. Dorongnya ke kanan. Cuma tempatnya di hal yang Oh my god. So. disimpulkan. Udah tadi. Sekian dari kami, kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.